Ribuan mahasiswa dari berbagai wilayah berkumpul di depan gedung DPR RI, Senayan, Jakarta pekan lalu. Mereka menyatukan suara agar pemerintah menggagalkan pengesahan RKUHP dan revisi Undang-Undang KPK. Aksi serupa dilanjutkan pada hari ini, Senin 30 September. Selain RUU KPK dan RKUHP, ada sejumlah revisi undang-undang yang juga tidak disetujui, seperti UU Ketenagakerjaan dan revisi UU Pertanahan. Aksi demo mahasiswa tahun ini seolah membangkitkan memori lama tentang kerusuhan 98. Saat itu, mahasiswa mengepung gedung DPR RI, menuntut adanya reformasi. Agenda mahasiswa kala itu jelas, meminta Presiden Soeharto turun tahta. Selain kekerasan massal terhadap warga Tionghoa, terdapat juga pelanggaran HAM berat lainnya, termasuk kekerasan seksual terhadap mahasiswa dan warga di Medan. Pengunduran diri Soeharto, kerusuhan dan kekerasan yang meluas mengakibatkan hilangnya dukungan politik dan militer Soeharto, sehingga ia terpaksa mengundurkan diri pada akhir Mei 1998, mengakhiri rezim 32 tahun dan memulai periode reformasi. Dampak jangka panjang. Reformasi. Lengsernya Soeharto membuka jalan bagi periode reformasi di Indonesia, dengan perubahan politik dan sosial yang signifikan. Luka mendalam, tragedi ini meninggalkan luka yang dalam bagi korban dan keluarga, dan banyak isu terkait peristiwa ini, seperti pemerkosaan, masih menjadi perdebatan dan belum sepenuhnya tuntas. Kesadaran HAM. Peristiwa ini menyoroti pentingnya isu-isu hak asasi manusia di Indonesia dan menjadi dasar bagi pembentukan lembaga seperti Komnas Perempuan untuk mengawal kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Hasil dari peristiwa 1998 di Indonesia adalah jatuhnya rezim Orde Baru di bawah Presiden Soeharto dan dimulainya era reformasi, yang ditandai dengan pengunduran diri Soeharto, kerusuhan Mei 1998 yang dipicu krisis ekonomi, serta perubahan politik yang signifikan. Detail hasil peristiwa 1998. Pengunduran diri Soeharto, rezim Orde Baru yang telah berkuasa selama 32 tahun berakhir dengan pengunduran diri Presiden Soeharto pada Mei 1998. Era reformasi. Setelah Soeharto mundur, Indonesia memasuki periode reformasi, sebuah gerakan politik yang bertujuan untuk perubahan dan pembaruan demokrasi. Kerusuhan Mei 1998, kerusuhan massal terjadi di berbagai kota di Indonesia, dipicu oleh krisis ekonomi yang meliputi masalah pangan, pengangguran, dan korupsi, serta berkurangnya dukungan politik dan militer terhadap Soeharto. Perubahan pemerintahan, pengunduran diri Soeharto diikuti oleh pelantikan B.J. Habibie sebagai presiden, menandai transisi kekuasaan di bawah kondisi yang bergejolak. Pelantikan presiden digelar pukul 9.10 waktu Indonesia Barat. Pelantikan dipimpin langsung oleh Ketua MA, Sarwata. Bacarudin Jusuf Habibie dilantik di Istana Merdeka pada 21 Mei 1998. Habibie membacakan sumpah jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia, dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung. Upacara itu berlangsung sangat singkat. Setelah membacakan pidato